Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, pada pagi hari ini kegiatan kami adalah akan melakukan proses pemupukan pada tanaman kemangi. Jadi kawan-kawan, sebelum masuk ke pembahasannya, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang telah menonton dan mengklik video ini. Dan pada kali ini kawan-kawan, kita akan melakukan proses pemupukan pada tanaman kemangi. Jadi kan kawan, di sini sebelum masuk ke pembahasannya kita update mengenai tanaman kemanginya. Jadi untuk tanaman kemanginya, alhamdulillah setelah pemupukan yang kedua kalinya, ini mau ketiga kalinya ya kan kawan, alhamdulillah tanaman kemanginya banyak yang subur dan banyak yang pada tumbuh dari bibit-bibit yang saya rasa kurang berkualitas ya kan kawan, semacam itu. Tapi tidak masalah bagi kami, itu menjadikan sebuah tantangan bagi kami bagaimana cara membudidayakan kemangi agar hasilnya bisa maksimal. Dan untuk pemupukan kedua kalinya ini, tanaman kemangi sudah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang cukup bagus ya kan kawan, pertumbuhan yang cukup bagus, dan itu hampir kurang lebih 80% hingga 90% ya, pertumbuhan tanaman kemanginya cukup bagus. Hanya saja ada beberapa tanaman kemangi yang masih tumbuhnya kayak gini ya. Ini nanti bisa besar kok kan kawan, tidak usah takut, karena ini bibitnya ini dulunya itu sangat kecil sekali kan kawan, sangat kecil sekali, bahkan kayak gini kan. Nah kayak gini dulunya, kayak gini, dan ini alhamdulillah masih survive ya, masih bisa tumbuh, masih menghasilkan daun, dan tidak apa-apa, kita rawat nanti hasilnya bisa besar-besar kok kan semacam ini. Tapi rata-rata di tempat kami ya, bibit itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ya. Pastikan kan kalau mau menanam kemangi bibitnya bagus semacam itu. Dan kali ini kita mau melakukan pemupukan. Pemupukan ini kita lakukan 7 hari sekali ya, 7 hari satu kali, 7 hingga 10 hari lah semacam itu kan. Pemupukan ini sebenarnya dilakukan karena tanaman kemangi itu sendiri membutuhkan unsur hara ya kan kawan. Dan unsur hara yang kita berikan ini adalah unsur hara berupa pupuk yang mengandung banyak nitrogen ya, berupa pupuk yang mengandung banyak nitrogen. Dan ini kami menggunakan pupuk sintetis ya kan kawan, semacam itu. Nah kenapa kok alasannya kita menggunakan nitrogen? Karena unsur nitrogen ini sendiri menghasilkan hasil pertumbuhan yang cukup bagus kan kawan, mulai dari tinggi tanaman, lalu banyak tunas, jumlah daun. Nah ini kan menunjukkan hasil yang bagus ya. Nah ini tanaman kemangi yang sama dengan bibit yang berkualitas. Pemupukan sudah 2 kali ya kan mau ketiga kali. Ini tanamannya bagus sekali kan kawan. Hanya saja kemarin kena angin ya, hujan, akhirnya roboh, dan alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Dan ini juga tanaman yang dulunya bibitnya kurang maksimal, kurang bagus, alhamdulillah pertumbuhannya juga bagus. Nah untuk itu bagaimana sih teknik cara melakukan proses pemupukan kemangi? Nah ini kita lakukan dengan cara siapkan air ya. Air yang kita gunakan adalah air sumur dengan pemberian dengan jumlah air 10 liter hingga 15 liter dengan pemberian pupuk urea kurang lebih segini kan. 1 genggam tangan ya, 1 genggam tangan dicampurkan ke dalam air 10 liter hingga 15 liter kan kawan. Nah tujuan pencampuran ini sebenarnya adalah mengencerkan pupuk urea ini agar mudah diserap tanaman, karena tanaman menyerapnya dalam bentuk cair kan kawan, semacam itu. Dan pupuk urea yang mengandung banyak nitrogen ini itu mudah sekali terlarut dengan air.
sehingga penyerapannya saya rasa bisa maksimal. Dan ini saya saranin meskipun musim penghujan maupun kemarau itu saya saranin melakukannya dengan cara dikocor. Kalau kita lakukan dengan cara ditabur, saya yang takutkan nanti kayak kasusnya tanaman cabai ya. Tanaman cabai ada yang mati ya, banyak yang mati karena pemberian pupuk ureanya saya tabur dan tidak kuat kan kawan. Nah, alangkah lebih baiknya untuk menghindari hal semacam itu, lebih baik kita cairkan dan lalu pemberiannya kita kocor. Nah, untuk dosis pemberiannya untuk tiap tanaman itu kurang lebih segini, 200 ml air ya untuk satu tanaman ya. Kita kocorkan ke area pangkal ya tanaman kemangi semacam ini kan kawan, atau area perakaran tanaman kemangi semacam itu. Dan sebelum pengocoran kan kawan, alangkah baiknya juga kan kawan bisa melakukan namanya pembersihan ya dari gulma-gulma atau biasa disebut dengan penyiangan semacam itu, penyiangan gulma. Nah, itu kita bersihkan agar apa? Agar nantinya gulmanya tidak memiliki agar gulmanya tidak bisa bersaing dengan tanaman kemangi. Karena jika ada persaingan nantinya unsur hara terbuang sia-sia kan kawan. Nah, unsur hara yang kita berikan terbuang sia-sia, hanya diserap oleh rerumputan atau gulma ya kan kawan, atau tanaman yang tidak diinginkan semacam itu kawan-kawan. Nah, ini pertumbuhannya juga cukup bagus kan kawan, tinggal kita beri pupuk semacam ini. Nah ya, kalau untuk tanaman kemangi sendiri kan kawan, ini pupuknya hanya perlu unsur enak saja ya, ini sudah cukup bagus kan, nggak perlu unsur P maupun K. Kalau untuk unsur yang mikro ya juga tidak perlu, kalau semisal diberi ya tidak masalah. Tapi kalau saran saya ya, kalau untuk diambil daunnya lebih baik unsur N-nya yang diperbanyak. Untuk unsur P dan unsur K itu nanti tujuannya atau fungsinya kalau tanaman kemangi untuk digunakan sebagai bibit. Nah, semacam itu unsur P dan unsur K-nya alangkah diimbangi kan kawan, semacam itu. Sehingga nantinya bisa menghasilkan bibit yang bagus juga. Kalau hanya untuk dikonsumsi, untuk potong ya atau dipangkas, nah maka dari itu saya saranin unsur N aja, karena jika menggunakan unsur-unsur lainnya otomatis biaya produksinya juga meningkat semacam itu. Dan oke kan kawan, kita akan lanjut lagi melakukan proses pembukaannya ya. Jadi sampai sini dulu video kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe serta like agar channel kami lebih berkembang dan tumbuh dengan baik. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.